Karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Puji Engkau, Allah.
Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha mulia, yang berada di kerajaan surga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang maha kudus, melalui putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau telah memelihara kami, dan pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Dan sebentar lagi kami Tuhan akan melakukan ibadah. Walaupun kami melakukan ibadah secara live streaming, tapi kami percaya hadirat Allah hadir. Dan biarlah Tuhan ibadah ini, oleh karena pertolongan kuasa Allah, dapat membawa kekuatan bagi jemaat-Mu yang mendengarkan. Bapa kami berdoa kiranya Engkau memberkati pertua kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati dia, mengurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kata-kata yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, agar jemaat-Mu Tuhan semakin dikuatkan dan mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Semua yang bertugas pada hari ini, Engkau berkati Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk semua perangkat IT kami, Tuhan berkati, sehingga tidak ada yang terganggu. Karena Allah memberkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati jemaat-Mu yang di rumah. Biarlah mereka mempersiapkan hatinya untuk datang ke hadirat-Mu, memenuhi panggilan Tuhan. Dan biarlah sukacita surgawi tetap ada di dalam hati kami, walau dalam situasi seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang setia. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini, beberapa, dan juga yang ada di rumah masing-masing. Pada hari ini kita melakukan ibadah live streaming yang kelima, dan minggu ke-6 kita tidak beribadah di rumah Tuhan. Tapi saudara-saudara yang kekasih, biarlah semuanya ini membawa suatu perubahan yang menjadikan kita semua lebih baik. Dan kita percaya semua yang terjadi ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Dan kita tetap bersuka cita. Hari ini kita memasuki minggu liturgi Quasimodo Geneti. Mari kita mempersiapkan hati kita, walaupun kita berada di rumah masing-masing, mari kita menjaga kekudusan ibadah kita. Kita memulai ibadah ini. Saudara-saudari, minggu ini adalah minggu Quasimodo Geneti. Artinya seperti anak-anak yang baru lahir. Sebagai anak yang baru lahir, tentunya sangat lemah dan sangat bergantung kepada orang tuanya. Demikian halnya juga dengan kita. Seperti anak yang baru lahir, lemah dan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan kesadaran bahwa Allah sumber pengharapan dan hidup kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat yang pertama dan kedua. Jemaat diminta untuk bersama bangkit berdiri.
telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Puji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari kita mulai ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa sumber kehidupan, di dalam nama anaknya Yesus Kristus memberi hidup baru, dan di dalam nama Roh Kudus yang menjaga kehidupan manusia. Pertolongan kita datang dari Tuhan Allah, Khalik langit dan bumi, yang menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Firman Tuhan bagi kita. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah tandus. Tertulis dari Mazmur 143 ayat 6. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan kita dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan ayat 2.
Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Sekarang tiba saatnya kita membaca firman Tuhan. Bagian yang pertama pada minggu ini yang terbuat dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Pembacaan firman Tuhan bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, mari kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Kami membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus, batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mencap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan pembacaan bagian pertama ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini, saudara-saudari, mari kita satukan hati kita. Kita minta kuasa Tuhan turun, roh Tuhan turun di dalam doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah pencipta, kami datang Bapa melalui Putra Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan kami pada minggu ini. Urapi kami semua Tuhan di dalam menerima firman Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada kekuatan, tidak ada keberanian bagi dia Tuhan. Tapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan keberanian, sehingga firman Tuhan dapat ditaburkan. Apa rencana Tuhan yang mau Tuhan sampaikan bagi kami pada minggu ini, biarlah Tuhan semua itu menjadi berkat bagi kami. Urapi semua anak-anak Tuhan yang dimanapun berada saat ini, yang Tuhan kami ikut bersama di dalam kebaktian ini, sehingga Tuhan dari kebaktian kami ini, dari firman Tuhan yang kami terima ini, bisa jadi kekuatan di dalam rohani kami. Kami tetap dikuatkan oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hati kami sudah siap untuk menerima, mendengarkan firman Tuhan. Kami datang di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu ini terbuat dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudari kami, mari kita ambil Alkitab kita, kita buka Alkitab kita. Bahan Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Kami membacakan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah.
seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaikan aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dan keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan bagi kita. Shalom, selamat hari Minggu, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Kami mengucapkan selamat Minggu dan juga mengucapkan selamat 130 tahun Injil sampai bagi orang Karo, dan juga selamat ulang tahun bagi kategorial KR kita, di mana sudah 130 tahun KR kita, mulai dari kampung ya Buluh Awar yang tadi malam juga kita bisa merayakan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini adalah di mana ini pemazmur. Ya, pemazmur ini dari Bani Korah. Kalau kita melihat ya ini dari Bani Korah, ini Bani Korah menceritakan bagaimana isi hatinya di dalam suasana Bani Korah ini yang tidak baik. Saat ini dia merasakan tidak baik keadaannya. Kalau kita melihat bagaimana sejarahnya Bani Korah, kalau kita lihat di kitab Tawarikh, bagaimana sebelumnya dia bercerita ini bahwa sebelumnya setelah rumah Tuhan dibangun oleh Raja Salomo, keluarga Bani Korah ini dia memimpin pujian, suasana di kebaktian di rumah Tuhan. Keluarga Bani Korah ini yang biasanya melayani. Tapi pada saat ini yang tertulis dari Mazmur ini, di mana dia merasakan sengsara, memang tidak dituliskan di mana posisinya, tapi dari penulis-penulis kami lihat bahwa dia ada di pembuangan saat itu. Dia merasakan tertekan saat itu, sampai dia berkata, kerinduan dia kepada Tuhan, di mana saat ini dia tidak bisa memuji Tuhan. Tidak ada rumah Tuhan yang tempat dia beribadah, tapi saat ini dia rindu kepada Tuhan untuk beribadah. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, hidup tidak selalu menyenangkan. Kadang tekanan kehidupan yang kita hadapi begitu berat, sehingga tidak jarang orang merasa tidak tahan menghadapinya, dan akhirnya dia mohon pertolongan. Kenyataan memang benar, setiap orang pasti pernah mengalami dan menghadapi yang namanya masalah. Beragam masalah yang dihadapi, baik anak kecil, baik orang dewasa, baik orang kaya, baik orang miskin, semua pasti menghadapi masalah. Namanya masalah, saudara, di saat kita membutuhkan pertolongan, tapi kadang-kadang kita merasa di saat kita butuh pertolongan, tapi perasaan kita di saat kita butuh pertolongan, tapi semuanya di sekitar kita, kita merasa semua membisu. Semua membisu. Ibarat kata, di sebuah pasar yang begitu ramai, kalau kita tidak punya uang, begitu ramai pun mungkin kita bisa merasa sepi. Ya, bisa kita merasakan seperti itu.
Kita merasa sendiri, kita merasa Allah begitu jauh di saat kita butuh pertolongan. Keadaan seperti inilah yang kadang membuat kita bisa putus asa, bisa kita kehilangan pengharapan. Demikian juga yang tertulis dari Mazmur ini. Tadi di ayat 2 dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kenapa dibilang rusa? Kenapa tidak kerbau? Kenapa tidak kambing? Kenapa tidak domba? Tapi kalau dari penelitian yang kami cari, rusa berbeda dengan binatang lain. Kalau rusa, dia hidupnya biarpun dia di sekitar harus ada tumbuh-tumbuhan, tapi dia butuh air. Kalau dia merasa terjepit, dikejar oleh binatang buas atau diburu sama orang untuk menghilangkan jejaknya, karena binatang rusa ini dia khusus, aromanya khusus, sehingga dia butuh air yang mengalir, air yang bisa tempat dia untuk berlindung. Begitu dia merasa tertekan, ada binatang buas yang mengejar dia. Untuk melindungi dia, dia langsung masuk ke sungai untuk mencelupkan badannya, sehingga baunya juga nggak tercium, dia juga tidak kelihatan. Seperti begitulah rusa. Demikianlah lanjutan dari ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kalau rusa tadi, seandainya ada rusa tadi menghadapi pergumulan, dikejar oleh binatang buas, tahu-tahu sungai kering, tidak ada air yang dalam, bagaimana dia merindukan untuk bisa dia berlindung. Kalau begitu terjadi di rusa tadi, alangkahnya dia minta pertolongan, itulah kerinduan dia. Demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita juga selaku anak Tuhan, di saat kita punya pergumulan, di saat kita punya masalah, di saat ini juga kita harusnya rindu kepada Tuhan. Disitulah kerinduan kita kepada Tuhan. Seperti rusa tadi, bagaimana dia rindu dengan satu sungai yang ada airnya, demikian juga kita datang kepada Tuhan. Apakah kita rindu kepada Tuhan atau tidak? Seharusnya kita selaku anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Bagai rusa tadi, bagaimana rindunya dia terhadap air, demikian juga kita rindu kepada Tuhan. Jadi tema juga bagi kita pada minggu ini adalah kerinduan hati kita kepada Tuhan. Dikaitkan dengan minggu di mana minggu setelah Paskah, minggu Quasi-Mogeneti. Quasi-Mogeneti ini artinya seperti anak yang baru lahir. Kalau kita bayangkan bagaimana seorang anak yang baru lahir, nggak usah lama-lama, mungkin anak baru lahir ditinggalkan oleh ibunya, mungkin ibunya pergi masak, pergi mencuci apa segala aja, mungkin baru beberapa waktu aja. Anak kita tadi dia minta minum, minta apa segala. Seperti itu anak yang baru lahir yang kita lihat. Demikian juga kita, di saat kita punya pergumulan, apakah kita ada hati kita sama seperti anak tadi, rindu kepada ibunya untuk dia bisa minum susu? Apakah demikian juga kita rindu kita kepada Tuhan? Apakah kita minta pertolongan ke tempat lain? Tapi saat ini pemazmur berkata, dari Bani Korah ini mengingatkan kita supaya kita, ayat 3 dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Baiklah bilakah aku datang melihat Allah. Karena tadinya juga Bani Korah ini merasakan bagaimana urapan Tuhan. Karena dia haus akan Tuhan, dia berkata, bilakah aku boleh melihat Allah? Karena kerinduan dia kepada Tuhan. Mungkin demikian juga kita saudara-saudari pada saat ini, yang biasanya kita berkumpul di rumah Tuhan ini untuk memuji Tuhan, kita berdoa, di sini kita memuji Tuhan bersama-sama. Tapi akibat virus corona yang mewabah saat ini, membuat kita berpisah. Kita ibadah bertempat berbeda, tapi ini juga tidak mengurangi hikmat ibadah kita, tapi sama-sama kita berdoa agar virus corona ini
bisa lenyap dari muka bumi ini. Mungkin juga karena banyak kesalahan manusia ini, ya Tuhan juga marah kepada kita, akhirnya ini datang kepada kita. Kalau kita melihat bagaimana di zaman Mesir, bangsa Israel belum keluar dari sana, ada 10 tulah yang turun bagi warga Mesir saat itu. Ya, apakah seperti itu juga datang saat ini? Apa Tuhan ingin mengingatkan kita supaya semua kita bertobat? Saudara-saudari dikasihi Tuhan, untuk saat ini juga mengingatkan kepada kita agar kita di dalam kehidupan kita, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita lihat bagaimanakah seorang yang punya kualitas iman, tapi kalau kami mengatakan kualitas iman seseorang tidak bisa diukur dari pengetahuannya tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, kalau kami tidak bisa mengatakan. Tapi kualitas iman seseorang diukur adalah dengan hubungannya kepada Tuhan. Kalau kami melihat begitu, ada seseorang pun pintar dia mengulas ya Alkitab apa segala sesuatu, tapi kualitas iman kalau kami melihat bagaimana dia punya hubungan dengan Tuhan. Ya, marilah kita juga semua ya bagaimana kita supaya punya kualitas iman kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita ya jadi renungan kita pada minggu ini dari Mazmur ini mengingatkan kita, dan juga yang dari 1 Petrus tadi, seperti bayi yang baru lahir itu. Marilah kita sama-sama semua kita akan ada kerinduan untuk bertemu kembali, bersatu kembali di rumah ibadah ini setelah nanti ya virus corona memawah ini sudah lenyap dari muka bumi ini, sudah bisa lagi kita bersama-sama beribadah semua. Itu jadi kerinduan kita. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, ada seorang kakek dalam cerita, ya seorang kakek dalam cerita, dia setiap minggu pergi ke gereja, tidak pernah absen, tidak pernah terlambat, malah duduk di depan. Seorang kakek ini, dia rajin beribadah. Setelah berapa waktu ada cucunya yang bertanya kepada kakek ini, kakek kok tiap minggu tidak pernah lupa ke gereja, tidak pernah terlambat dan rajin ke gereja? Jawab si kakek, saya setelah 6 hari bekerja, berkegiatan, rasanya ya sudah perlu dicas. Dibilang kakek ini, perlu dicas ke gereja. Datang kata si cucu, kalau ke gereja kakek, bagaimanakah di sana? Apa yang kakek dapatkan di sana? Saya kalau punya pergumulan, saya datang ke gereja, di sana saya berdoa. Memang segala masalah yang saya hadapi belum juga tuntas pada saat itu. Tapi begitu saya berdoa di sana, pulang dari gereja, ada kepuasan, ada kelegaan di dalam hatiku. Sehingga biarpun masalahku belum clear, biarpun masalahku belum selesai, tapi di dalam hatiku sudah ada kelegaan dalam hatiku. Itulah kepuasan bagiku. Kami melihat dari cerita kakek dengan anaknya ini bahwa inilah satu kerinduan seorang kakek ini yang datang kepada Tuhan di setiap hari Minggu ke ibadah. Setiap hari Minggu ibadah. Inilah kerinduan kakek ini. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita diingatkan juga pada hari ini kita juga rindu tetap kepada Tuhan. Jadi kalau tanda-tanda kita ada rindu kepada Tuhan, ya, tanda-tanda kita rindu kepada Tuhan, harusnya saudara-saudari kita setia berdoa. Kita setia berdoa, datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita, apa masalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita setia baca firman Tuhan. Dari mana kita tahu Tuhan itu berbicara kepada kita? Kita di luar dari kita berdoa, di luar kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan, apa yang keluar di dalam hati kita. Roh Kudus mungkin berbicara kepada kita.
Tapi selain itu, ada firman Tuhan ini jadi bacaan kita. Ini jadi modal kita. Jadi mari kita setia berdoa. Yang kedua, setia baca firman Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, setia kita mengikuti ibadah-ibadah kita. Jangan kita meninggalkan ibadah kita. Jadi ada 3 setia yang kami catat untuk kita pakai, ya, untuk bisa jadi renungan kita pada minggu ini. Kita setia berdoa, setia kita baca firman Tuhan, setia kita beribadah kepada Tuhan. Dari 3 hal itu, Tuhan pasti melihat isi hati kita, apa jadi pergumulan kita. Kita percaya Tuhan memberikan jalan keluar dalam segala problem, di segala pergumulan kita. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28. Ini pun jadi kekuatan bagi kita. Tuhan berkata kepada kita, Tuhan berkata kepada kita, marilah kepadaku, kata Tuhan. Di saat ini juga Tuhan memanggil kita. Mari kita diajak untuk berlutut di hadapan Tuhan, untuk kita mohon pertolongan daripada Tuhan, agar apa yang pergumulan kita mungkin masing-masing keluarga kita, masing-masing pribadi kita, bermacam-macam yang pergumulan kita. Tapi di sini Tuhan berkata, marilah kepadaku, kata Tuhan. Kita datang kepada Dia. Ada rindu kita kepada Dia. Sama seperti tadi pemazmur tadi berkata, dia juga rindu kepada Tuhan, rindu kepada Allah. Demikian juga kita harusnya rindu kepada Tuhan, agar apa yang jadi persoalan kita pada saat ini, apa jadi pergumulan kita pada saat ini bisa semua lenyap dari dunia ini. Karena yang kami hadapi sendiri juga, semua jadi pergumulan kita. Mungkin dalam pekerjaan, ya, dalam tenaga kerja, di tempat kita bekerja, di tempat kami bekerja sendiri juga, banyak orang yang dirumahkan saat ini. Kalau dirumahkan dapat terima gaji, masih syukur. Dirumahkan tidak menerima apa-apa lagi, otomatis berarti bagaimana dengan kehidupan, pasti menjadi problem. Ini pun jadi semua jadi pergumulan kita bersama-sama. Jadi kalau bersama-sama kita berdoa sahabat kita agar kembali pulih situasi kita ini, jadi semua lagi normal, semua ekonomi berjalan semua, pemerintah juga berjalan semua. Jadi semua program yang udah di-planningkan di tahun ini bisa baik kembali. Tapi untuk saat ini semua planning program yang dibuat di tahun ini pasti semua sudah berubah dari apa yang direncanakan dari awal. Demikian firman Tuhan bagi kita sini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya biarlah bagaimana kami lihat Bani Korah, dia merindukan Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, semua jemaat Tuhan ini, dimanapun berada Tuhan menyaksikan siaran ini, kami berdoa bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan penolong kami dalam segala pergumulan kami. Ada Tuhan yang tetap Bapa memberikan kami kekuatan, kelepasan, dan Tuhan berkata bagi kami, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan kepadamu. Tuhan berkata, firman Tuhan ini kami pegang, Tuhan jadi senjata kami. Kami percaya firman Tuhan ini, ya dan amin. Dan ini kami pegang, kami percaya pada masa dan waktunya Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Inilah keyakinan kami Tuhan, terimalah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara kekasih, di dalam nama Yesus kami undang sama-sama kita berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman kita sebagaimana orang percaya di semua tempat dan zaman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita menyerahkan persembahan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan anugerah yang telah kita terima. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, dan aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Di saat kita mengumpulkan persembahan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1 dan ayat 3 nanti. Sekarang tiba saatnya kita masuk doa persembahan dan doa syafaat. Saudara-saudari, mari kita satukan hati kita. Kita datang ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kita di dalam doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang di surga. Siapakah kami Tuhan, sehingga ada bagi kami untuk memberi kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan dan kami sadar semua yang ada pada kami seluruhnya adalah datangnya dari Tuhan. Dan sebagian kami kembalikan kepada Tuhan untuk bisa dipakai di rumah Tuhan untuk menunjang pelayanan-pelayanan di gereja Tuhan. Kira Tuhan memberkati persembahan yang kami sampaikan, sehingga Tuhan bisa jadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan yang masih ada bagi kami, ajari kami Tuhan untuk memakainya, agar kami dapat pergunakan semua untuk kemuliaan bagaimana Tuhan, demikian juga kebutuhan kami.
Berkati semua kami Tuhan di dalam segala usaha dan pekerjaan kami, agar lebih melimpah lagi berkat Tuhan bagi kami, sehingga kami juga Tuhan bisa memberi lebih banyak lagi untuk Tuhan. Kami sadar atas semuanya itu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat melakukan ibadah secara live pada minggu ini. Terima kasih buat Tuhan yang campur tangan bagi kami. Berkati Tuhan semua anak-anak Tuhan yang ikut menolong, membantu, mensupport kami dalam ibadah ini. Semua perangkat-perangkat, petugas-petugas ini Tuhan berkati. Berkati organis kami, berkati song leader, pengantar, dan semua kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan berkati. Berkati Tuhan pendeta kami dengan keluarga, agar pendeta kami pun tetap kuat di dalam melayani di rumah Tuhan. Berkati Naras, berkati anak-anak juga. Berkati Tuhan semua serayan Tuhan, penetua-penetua anak-anak Tuhan yang merasa ada tubuhnya yang kurang baik saat ini. Dengan kuasa di dalam nama Yesus, kami mohon kuasa Tuhan turun untuk menjamah, sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, dengan jamahan Tuhan mengalir, sehingga Tuhan sakit penyakit mereka diangkat, sehat dia, kuat dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Bapa dalam surga, jika mereka juga Tuhan ada pergumulan di dalam hati mereka, Tuhan hiburkan mereka Tuhan, agar Tuhan hati yang hancur dihibur oleh Tuhan, sehingga dia merasakan damai sukacita di dalam kehidupannya Tuhan. Dan apapun pergumulan kami, semua Tuhan, masing-masing dimanapun jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan ini berada. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang mungkin berulang tahun pada periode minggu ini. Tidak pun kami sebutkan nama-namanya satu persatu, tapi tangan Tuhan melihat semuanya. Tuhan memberkati mereka, agar Tuhan di dalam ulang tahunnya dia juga bersukacita, tambah umur, tambah sukacita dalam kehidupannya, tambah berkat Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, yang jadi pergumulan kami bersama-sama pada saat ini Tuhan, di mana mewabahnya virus corona yang membuat aktivitas kami semua terganggu. Bapa dalam surga, kami tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hal ini. Tapi satu hal yang kami percaya, Bapa mengasihi semua anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Bapa, kami percaya, Tuhan biarlah dengan kuasa Tuhan, semua membantu, memberkati semua tim yang bisa Tuhan, bisa mengatasi virus corona ini. Tim medis yang garis depan Tuhan berkati, agar mereka tetap kuat Bapa untuk membantu kami, sehingga Tuhan apa menjadi obat penawar tentang virus corona ini cepat ditemukan, sehingga Tuhan virus ini secepatnya lenyap dari dunia ini. Tapi kami percaya kuasa Tuhan lebih kuat dari segalanya. Berkati Tuhan pemerintah kami yang Tuhan membijaksanai keadaan kami ini, sehingga Tuhan pemerintah kami juga tetap kuat, solid Tuhan di dalam Bapa untuk menengahi dan memberikan bagaimana solusi mengatasi semua masalah ini. Biarlah Tuhan pemerintahan kami, baik yang dari pusat sampai ke daerah terkecil, bisa bekerja sama Tuhan untuk bisa Tuhan mengatasi virus corona ini, sehingga Tuhan bisa kembali lagi beraktivitas semua anak-anak Tuhan kami, semua rakyat Indonesia dan dunia ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang kena imbas dari virus corona ini Tuhan, di mana perusahaan-perusahaan juga banyak yang tidak beroperasi, bisnis tidak berjalan, sehingga pengurangan karyawan. Karyawan yang dirumahkan, yang di PHK, ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Kedepannya ada solusi, jalan keluar bagi mereka, sehingga Tuhan kedepannya dia bisa beraktivitas lagi. Ada Tuhan penolong bagi mereka semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bapak kehidupan kami ke tangan Tuhan, dan segala kegiatan kami, ibadah kami pada sepanjang minggu ini, Tuhan kami serahkan juga ke tangan Tuhan, agar nanti Tuhan segala kegiatan kami juga, ibadah-ibadah kami yang kami lakukan bisa berjalan baik semua. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami mengaku Tuhan, kami ini manusia yang lemah, yang penuh dosa. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, sehingga Tuhan kami layak datang ke hadapan Tuhan. Inilah permohonan doa kami, terima kami datang di dalam satu nama,
Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kami undang sama-sama kita berdiri. Mari kita ucapkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Pergilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah berserah kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita. Hari ini jangan dulu ditutup live streamingnya, karena pendeta kita akan memberikan sedikit ucapan atau sedikit pengumuman berkaitan dengan perlombaan anak-anak kita KKR. Jadi jangan dulu ditutup live streamingnya. Pesan kami, kita semua tetap sabar, tenang, taat dan patuh pada anjuran pemerintah, dan bersemangat Immanuel. Bujur buat Shalom, selamat hari Minggu buat seluruh kita jemaat Tuhan, khususnya GBKP Runggun Pontianak, dimanapun saat ini berada, khususnya di rumah masing-masing. Kita bersyukur untuk pelayanan kebaktian Minggu yang sudah bisa kita terima pada hari ini, melalui hamba Tuhan, pertua kita, Bapak Gunawan Ginting, dan juga pertua kita, Nande Algra Sukatendel, dan juga buat pemusik, Jedidah Sembiring, dan juga song leader kita, Nora kita, Nande Gunawan. Ya, di sini tidak berlama-lama, kami mau menginformasikan tentang kegiatan perlombaan Paskah online yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu di minggu kemarin tanggal 12 April
kami mewakili dari guru-guru KKR mau memberikan pengumuman karena juara-juara yang sudah ditentukan oleh guru-guru KKR sebagai juri perlombaan kita pada Paskah KKR kemarin. Jadi seperti kita ketahui, ada 2 perlombaan yang kita lakukan pada acara Paskah kemarin. Pertama itu adalah lomba menghias telur, lalu yang kedua itu lomba foto keluarga dengan hashtag Paskah di rumah aja. Jadi kami akan mengumumkan juara-juaranya, nanti akan ditayangkan juga di layar kita masing-masing di YouTube, foto-foto yang sudah menjadi juara. Dan harapan kami, kalaupun saat ini kami mengumumkannya di rumah, di gereja dan jemaat Tuhan mendengarnya di rumah, tidak mengurangi semangat kita, silahkan bertepuk tangan buat juara-juara kita ini. Pertama, juara menghias telur. Kita mulai dari bawah ya. IT kita mulai dari bawah, dari juara 3, menghias telur. Juara 3 jatuh kepada Nia, keluarga dari Bapak Yudi Bangun. Ya, tepuk tangan. Kalaupun kita berjauhan ya. Lalu juara 2 menghias telur jatuh ke tangan Pascal dan keluarga dari keluarga Nade Pascal. Ya, jadi kita bisa lihat gambarnya ya, telurnya bagus-bagus ya. Lalu yang pertama, juara pertama di tahun 2020, menghias telur lewat online, jatuh ke tangan Abi Tarigan dan Jetro Tarigan dari keluarga Nande Grace Tarigan. Ya, selamat buat ketiga keluarga yang juara untuk menghias telur. Juara 1 keluarga Nande Grace, juara 2 keluarga Bapak Pascal, juara 3 keluarga Bapak Yudi. Itu untuk menghias telur. Lalu sekarang kita masuk ke juara foto keluarga dengan hashtag Paskah di rumah saja. Kita mulai dari juara 3. Siap-siap, kira-kira siapa ya yang menjadi juara tahun ini untuk foto keluarga Lomba Paskah KKR? Ini dia juara 3. Jatuh kepada keluarga Ibren Ginting. Tepuk tangannya. Ya, selamat buat keluarga Bapak Ibren Ginting. Juara 2, Eng Ing Eng, jatuh kepada keluarga Bapak Kesya Siregar. Wah, mantap ya foto-fotonya ya. Kompak-kompak satu keluarga. Dan ini dia juara 1 untuk foto keluarga Paskah KKR 2020. Dimenangkan oleh keluarga Pertua Bapak Juren Sinulingga. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat semua partisipasi kita, khususnya kekelengan kami, orang tua, anak KKR di tengah-tengah Jabuta, meriah ukurta, gia kita harus melakukan Paskah, perayaan Paskah seperti ini, tapi kami percaya ini tidak mengurangi semangat kita semuanya. Harapan kita, anak-anak kita boleh bisa menikmati perayaan Paskah yang kita lakukan minggu kemarin. Dan seperti yang sudah kami informasikan, bahwa setelah ini jam 10.20, anak-anak KKR seluruhnya GBKP Runggun Pontianak diundang bersama-sama untuk merayakan HUT KKR 130 tahun lewat Zoom meeting yang sudah dikirim ke grup masing-masing dengan link yang ada. Harapan kami jam 10.20 nanti sudah bergabung bersama-sama. Dan sebagai informasi, hadiah-hadiah untuk juara-juara ini nanti akan diinformasikan selanjutnya oleh guru-guru KKR. Itu yang bisa kami sampaikan pada hari Minggu ini. Seperti yang disampaikan tadi di awal, tetap sehat, tetap bersukacita, tetap bersemangat, kita percaya kondisi ini akan kembali lebih baik lagi. Amin, Tuhan memberkati.